Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan membuat resep rawon. Resep rawon ini ada dua jenis, ada yang rawon hitam, ada yang rawon kuning. Kali ini kita akan membuat rawon kuning ya bun. Apa perbedaannya rawon kuning dengan rawon hitam? Untuk bumbu dasarnya semua sama ya. Ada laos, ada kunyit, ada jahe, kemudian ada kencur, ada bawang merah dan bawang putih, kemudian daun jeruk dan bawang pre. Bisa memakai bawang daun bun. Kemudian ini ketumbar sama merica. Ketumbarnya ada 5 sendok, ketumbarnya 5 sendok, kemudian mericanya 2 sendok makan, jinten 1 sendok makan. Jadi urutan yang terbanyak adalah ketumbar, kemudian mericanya, kemudian jinten. Ini bumbu dasarnya sama. Kemudian apa perbedaannya dengan yang hitam? Kalau yang hitam kita perlu menambah bahan seperti bumbu kluwek. Kemudian bisa diberi cabai merah dan daun serai, kemudian serai dan daun salam dan kemiri untuk mengentalkan kalau yang hitam bunda. Tapi kalau kuning kita tidak usah memakai kemiri, hanya seperti ini sudah. Semua bumbu akan kita haluskan dengan blender ya bun. Seperti laos, ini kita iris terlebih dahulu. Komposisi laos ini lebih banyak dari bumbu tanah yang lain. Jadi kalau kita blender tidak kita langsung blender seperti ininya, tapi kita iris dulu. Kalau bunda tidak punya blender bisa diparut ya bun, karena laos ini agak keras. Jadi diparut untuk laosnya, untuk yang lainnya cuma cukup diiris, kemudian kita haluskan kayak tumbukan itu. Kalau laosnya diparut. Kalau ini pakai blender, bisa kita iris-iris terlebih dahulu. Ini kencurnya ya bun. Kencur lebih sedikit bun. Jadi yang teratas adalah laos. Setelah laos adalah jahe dan kunyit, ukurannya sama. Kemudian yang terkecil adalah kencurnya. Kencur tidak usah terlalu banyak. Kalau ini jahe bun, ini jahenya. Ini kita akan membuat kuah sejumlah 4 liter sampai 5 literan. Untuk kunyit, kalau bunda lebih suka kuningnya, ini bisa dibakar dulu ya bun. Dibakar, kemudian dicuci, kita olah. Kemudian bawang putihnya kita masukkan. Bawang merah. Kita beri air ya bun. Ini sudah kita blender ya bun. Untuk bumbu tanahnya yang terdiri dari jahe, laos, kencur dan kunyit, bawang merah dan bawang putih. Untuk bumbu yang tadi bijian seperti jinten, merica dan ketumbar sudah kita haluskan dengan chopper ini ya bun. Jadi kenapa tidak kita satukan? Khawatir nanti
tidak halus ya bun, masih kasar. Jadi kalau ini sudah sangat halus, cirinya sangat halus, bisa kita sendok ya, seperti ini. Nah kemudian seperti ini kita ginikan bun. Nah ini berarti sudah ada kasar-kasar, sudah halus, sudah cukup blendernya. Siap kita tumis ya bun. Kita akan menumis bumbu ya bun. Karena bumbu yang kita blender itu mengandung banyak air, jadi kita boleh memberi minyaknya di akhir bun, atau dua-duanya, di depan sedikit dulu, kemudian nanti di akhir. Jadi 2 kali. Seperti itu bunda. Ini kita hidupin kompor. Ini kita beri di awal dan akhir minyaknya nanti ya bun. Ini pertama kita tumis bawang pre sama daun jeruk. Ini bawang pre ya bun, sudah kita iris, sama daun jeruk kita masukkan ke penggorengan. Untuk bawang pre bisa diganti dengan bawang daun ya bun. Bawang daun, daunnya bawang merah itu yang masih muda boleh, kalau tidak mau pakai bawang pre, rasanya sama-sama enak. Ini kebetulan kami pakai bawang pre. Kalau bawang bombay kurang cocok ya bun, jadi bawang pre atau bawang daun. Ini kenapa daun jeruknya agak banyak? Ini agak banyak daun jeruknya karena kita memakai 5 liter, kurang lebih 5 liter air kuah ya. Ini daun jeruknya menyesuaikan saja. Ini sudah agak layu ya bun, kita masukkan ini. Karena ini mengandung air bunda, jadi agak lama ya nunggu satnya ini. Tapi jangan lupa kita masukkan dulu bumbu bubuknya ini yang sudah kita chopper. Untuk membuat bumbunya ya bunda, ini masih banyak mengandung air, jadi kita tunggu sampai sat airnya, tapi tetap kita aduk-aduk bun, khawatir gosong. Kemudian nanti kita beri minyak goreng lagi setelah hampir sat, biar bumbu-bumbu tanek ya bun. Jadi ini tetap kita jaga bunda sampai agak sat. Sambil kita menunggu ini, boleh kita tinggal ya bun. Kalau hampir jangan ditinggal lagi kalau sudah hampir sat. Kita memotong ikan isian untuk rawonnya ya bun. Kali ini kita akan membuat isian rawonnya ya bun. Jadi kita nyari daging, kemudian kita potong, jangan terlalu kecil ya bunda, karena nanti kalau lama dikuah khawatir hancur. Seperti ini. Ini rawonan untuk ditaruh di kuah rawonnya. Ini tulang seperti ini ya bun. Ini membuat, ini sudah kita rebus ya bunda, sudah sangat empuk, sudah kita rebus tadi kurang lebih hampir 1,5 jam. Kemudian ini kita iris bunda, sesuai selera ya, tapi jangan terlalu kecil. Ini saya kira cukup ya untuk isian ya bun. Nanti
nanti bisa ditambah sendiri. Ini sudah mulai kesat ya Bun, kita beri minyak lagi Bunda. Jangan terlalu banyak, sekitar 6 sendok makan. Fungsinya diberi minyak seperti ini, tidak cepat bau ya Bun. Ya, awet juga ke bumbu, kalau Bunda mau simpan lama bisa awet. Dan selain untuk mematangkan bumbunya, jadi untuk mengawetkan juga Bunda. Bila Bunda punya freezer, jadi setelah dingin, jadi kalau kita mau gunakan separuhnya bisa ditaruh di freezer. Nah, kalau Bunda tidak ada freezer, jadi bumbu seperti ini bisa awet sekitar 1 minggu ya Bun. Setelah itu kalau masih ada, Bunda bisa dihangat. Warnanya sudah tidak cerah lagi ya Bun, berarti ini sudah matang Bunda. Kita matikan kompor, siap kita taruh di kuah. Kuah kaldu sekitar 5 liter ya Bun, kurang lebih 5 liter. Ini masih belum diberi bumbu, jadi rebusan tadi, rebusan ikan sapi, kuahnya jangan dibuang. Kita gunakan untuk kuah rawon. Bila Bunda ingin mengambil untuk kuah bakso sebelum diberi bumbu kuningnya rawon, berarti Bunda harus ngambil itu lebih dahulu. Kalau untuk membuat yang lainnya, karena kalau sudah tercampur dengan bumbu kuning nggak bisa untuk yang lain. Jadi kalau mumpung masih bersih, ini bumbu rawon kuning kita masukkan ya Bu. Ini belum kita beri isi, belum diisi. Ini masih bumbu sama kaldu. Kita masukkan semua yang tadi Bunda, biar enak. Kalau kurang bumbu juga tidak enak ya Bu. Setelah ini kita masukkan dagingnya. Daging kita masukkan ya Bun. Daging yang sudah direbus sampai empuk kita potong-potong, kita masukkan. Jadi bukan daging mentah ya Bunda. Jadi daging yang sudah empuk. Kemudian gula, garam, dan penyedap. Gula kita pakai 3 sendok dulu ya Bun, 3 sendok makan dulu. Kemudian garam pakai 4 sendok dulu Bun. Kita tunggu sampai mendidih ya Bunda. Kalau sudah mendidih bisa kita sajikan, karena ini dagingnya sudah empuk ya Bun. Jadi kita didihkan setelah mendidih 10 menit saja, karena biar meresap dulu bumbunya ke dagingnya. Kemudian siap kita sajikan. Bisa dites rasanya ya Bun, apa kurang garam, apa kurang apanya nanti setelah buka puasa. Lebaran
siap kita sajikan ya Bun. Kemudian kita taburi bawang goreng buatan kami sendiri untuk menambah kelezatan Bunda. Rawon kuning spesial lebaran siap kita sajikan. Selamat mencoba Bunda.